Salam jumpa Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan ini kita akan memulai pertemuan APP pada tahun 2021 ini dengan tema yang sudah kita sebelumnya sudah ada di pengantarnya, dan sekarang mari kita memulai ibadat atau pertemuan APP kita pada pertemuan yang pertama ini dengan tema Ikutilah Aku. Marilah kita buka dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Kasih, syukur kami haturkan kepadamu atas segala rahmat kehidupan dan iman yang Kau anugerahkan kepada kami. Meskipun masih dalam situasi pandemi, kami tetap merenungkan perjalanan iman kami kepada Yesus, Guru dan Tuhan. Sesuai dengan prioritas pastoral tahunan pada tahun 2021 ini, bersama Santo Petrus dan para murid lainnya, kami merenungkan kembali pengenalan kami pada Yesus, Guru dan Tuhan, sebagai sumber dan pokok iman gerejamu yang kudus. Pada pertemuan ini, kami mengawali pertemuan pengenalan kami di pantai ketika Yesus mengajak Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes untuk mengikutinya. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat merenungkan kembali perjalanan iman kami dengan setia, sehingga membuahkan pembaharuan hidup dengan pengentaraan Yesus Putra-Mu, Guru dan Tuhan yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Injil Markus, bab 1 ayat 16 sampai 20. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan Injil tadi, maka sedikit kita diajak untuk merenungkan dan mendalami teks yang baru kita dengarkan itu. Kira-kira bagaimana kita menangkapnya, atau bagaimana permenungan kita? Menurut Bapak, Ibu, dan para saudara, mengapa Petrus dan teman-temannya segera mengikuti Yesus? Menurut Anda, apa yang diharapkan mereka dari Yesus?
Berikut menurut Bapak Ibu dan para saudara, di pantai itu apa saja yang telah Petrus kurbankan untuk mengikuti Yesus? Dan menurut Anda, mengapakah Zebedeus, ayah Yakobus dan Yohanes serta orang-orang upahannya tidak diajak Yesus untuk mengikutinya? Untuk bisa mendalaminya itu, kita boleh membaca secara pribadi sekali lagi teks yang tadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, perjalanan kita mengenal Yesus, Guru dan Tuhan bersama Petrus dan para murid Yesus. Kita awali dari pantai ketika Yesus berjumpa dengan Petrus dan Andreas. Marilah kita berusaha untuk membayangkan diri kita ikut hadir di pantai dalam peristiwa tersebut. Yesus berjalan menyusur Danau Galilea. Tidak dijelaskan untuk apa Yesus berjalan di pantai itu. Yesus melihat Simon dan Andreas, saudara Simon, yang sedang menebarkan jala. Tentu mereka adalah nelayan yang sedang bekerja. Yesuslah yang datang mendekati mereka berdua yang sedang bekerja dan berkata, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kata-kata ajakan Yesus ini tentu disampaikan dalam jarak yang dekat. Tidak mungkin dengan berteriak dari kejauhan. Ajakan yang ditawarkan oleh Yesus ini terasa janggal. Apabila ajakan yang ditawarkan oleh Yesus ialah menjala ikan yang banyak, maka ajakan itu merupakan tawaran yang sangat menggiurkan bagi mereka. Namun, ajakan yang ditawarkan oleh Yesus ialah menjadi penjala manusia. Jika para saudara yang mendengar ajakan itu, apa reaksi yang muncul dalam diri para saudara? Yang lebih aneh lagi, Petrus dan Andreas segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Nampaknya mereka berdua tidak berpikir panjang, apalagi menanyakan maksud ajakan Yesus tersebut. Seringkali, jika kita mendengar ajakan atau kata-kata yang belum jelas, kita minta penjelasan dengan bertanya, "Apa maksudmu?" Tetapi Petrus dan Andreas sama sekali tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Namun mereka menjawab ajakan Yesus itu dengan tindakan, yaitu segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dari peristiwa ini nampak dengan jelas bahwa untuk mengikuti Yesus tidak perlu banyak kata atau alasan. Yang paling penting, mau atau tidak. Petrus dan Andreas mengiyakan ajakan Yesus dengan segera tanpa banyak kata. Kemudian Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi. Yesus melihat Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jalannya di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Ungkapan meneruskan perjalanan sedikit lagi menunjukkan tidak jauh dari tempat Yesus berjumpa dan mengajak Petrus
dan Andreas. Sama dengan Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes juga bersaudara karena mereka anak Zebedeus. Zebedeus adalah seorang nelayan yang cukup mampu secara ekonomi karena mereka memiliki perahu untuk menjala ikan dan orang-orang upahan yang bekerja padanya. Jika Petrus dan Andreas sedang menebarkan jala, tetapi Yakobus dan Yohanes sedang membereskan jala setelah dipergunakan untuk menangkap ikan. Rupanya Yakobus dan Yohanes tidak sendirian, karena mereka bersama ayah dan orang-orang yang bekerja pada ayah mereka. Reaksi Yakobus dan Yohanes sama seperti Petrus dan Andreas, yaitu meninggalkan semuanya lalu mengikuti Yesus. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa Petrus dan teman-temannya meninggalkan semuanya untuk mengikut Yesus? Apa yang menjadi harapan Petrus dan teman-temannya terhadap Yesus sehingga mereka meninggalkan semuanya untuk mengikuti Yesus? Yang mengikuti Yesus adalah Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Apakah Zebedeus dan orang upahan juga diajak Yesus tetapi mereka tidak mau? Atau apakah Zebedeus dan orang-orang upahan itu tidak diajak Yesus? Yang pasti, Yesuslah yang berinisiatif untuk menjumpai dan mengajak mereka untuk mengikuti Dia. Yesus menjumpai mereka dalam hidup sehari-hari, di tengah pekerjaan mereka, bukan dalam situasi yang khusus. Kata-kata Yesus, "Mari, ikutlah aku," menunjukkan bahwa inisiatif pertama berasal dari Yesus, bukan inisiatif mereka sendiri. Dengan menerima ajakan Yesus untuk mengikutinya, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes telah mengambil keputusan pribadi secara bebas, bukan karena dipaksa atau terpaksa. Mengikuti Yesus merupakan keputusan pribadi untuk menjawab ya atas ajakan Yesus. Meskipun mereka masing-masing sebagai pribadi diajak Yesus dan mengambil keputusan secara pribadi untuk mengikuti Yesus, namun mereka dibentuk Yesus sebagai sebuah persekutuan, komunitas para murid. Ini berarti mereka satu sama lain memiliki hubungan pribadi yang diikat oleh Yesus sendiri. Mereka bukanlah individu-individu yang tidak ada hubungannya satu sama lain, tetapi sebagai sebuah persekutuan murid Yesus. Kita telah mengalami bersama bagaimana Petrus dan teman-temannya mengikuti Yesus. Oleh karena itu, marilah kita kembali kepada diri sendiri. Dengan menerima baptis, kita telah menjadi murid Yesus. Beragam keadaan dan situasi saat kita menerima baptis, ada yang ketika masih bayi, anak-anak, remaja, pemuda, atau pemudi, dewasa, bahkan lanjut usia. Banyak yang berperan dalam menjadikan kita sebagai umat Katolik. Orang tua, anak, istri atau suami, saudara, teman dan sahabat, guru, katekis, imam, suster, tetangga yang Katolik, dan masih banyak lagi yang berperan. Jika kita ditanya mengapa menjadi Katolik, tentu aneka ragam jawabannya.
Ada yang karena orang tua sudah Katolik, teladan orang-orang Katolik, suami atau istri Katolik yang penuh kasih, anak-anak yang sudah Katolik, sangat mencintai orang tua, romo yang murah hati dan mudah menolong, suster yang baik hati dan selalu mengajar dengan baik, guru yang sabar dan bijaksana. Mungkin juga ada yang karena merasa terpaksa. Yang pasti sampai hari ini kita masih menjadi murid Kristus dalam gereja Katolik. Maka dalam kesempatan masa Prapaskah ini kita diajak untuk merenungkan kembali perjalanan kita mengenal Yesus, Guru dan Tuhan yang kita imani. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sejenak mari kita kembali bertanya diri. Di pinggir pantai kita telah menyaksikan panggilan murid-murid Yesus yang pertama, yaitu Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Marilah sekarang kita kembali pada diri kita sebagai murid-murid Yesus dan bertanya. Tentu sebagian dari kita sudah dibaptis. Sejak kapan Anda dibaptis? Mengapa menerima baptis? Siapa saja yang berperan sehingga Anda mengenal Yesus dan menerima baptis? Percayakah Anda bahwa Tuhan Yesus sendirilah yang memilih Anda untuk mengikutinya sebagai muridnya? Mengapa Anda tetap mengikuti Yesus sampai hari ini? Apa yang Anda harapkan darinya? Untuk mengikuti Yesus, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes mengorbankan jala, perahu, ayahnya, dan orang-orang upahan. Mereka telah meninggalkan cara hidup yang lama agar dapat mengikuti Yesus. Apa yang telah Anda korbankan untuk mengikuti Yesus sebagai muridnya? Seperti para murid yang pertama dibentuk oleh Yesus menjadi sebuah persekutuan komunitas, demikian pula kita. Apakah Anda juga disatukan dalam sebuah komunitas? Apakah Anda memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan anggota komunitas para murid Yesus di sekitar Anda? Siapa saja mereka itu? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kiranya permenungan kita dan perjalanan kita bersama Petrus untuk mengikuti Yesus, kita tetap setia mengikutinya, dan marilah kita bersatu di dalam doa APP pada tahun ini. Bapa yang Maha Kasih, sudah sekian lama seluruh dunia berada dalam situasi yang sulit karena COVID-19. Banyak yang telah menjadi korban. Tentu Engkau merasakan kesedihan kami. Kami sedih karena kami tidak dapat lagi dengan leluasa berkumpul dalam persekutuan untuk menumbuhkan iman kami. Terlebih, kami hanya sebatas merayakan Ekaristi, sumber iman kami secara virtual. Meski tidak mudah, kami terus berusaha mengembangkan iman kami dalam keluarga. Berkenanlah Engkau selalu melindungi dan menguatkan iman kami. Janganlah biarkan kami menjauh darimu. Maka dalam masa Prapaskah ini, kami tetap berjuang untuk menempuh jalan pemurnian iman
dengan merenungkan sabda putra-Mu. Berkatilah semua orang, terutama mereka yang sedang berjuang menyelamatkan banyak orang. Berkatilah juga para pemimpin masyarakat, negara dan gereja, para gembala umat di lingkungan, stasi dan paroki, beserta keluarga mereka. Berilah kekuatan ilahi-Mu bagi mereka yang sedang berada dalam situasi yang lebih susah dari kami akibat pandemi ini. Bantulah kami agar mampu setia menjaga keselamatan diri dan sesama dengan tetap disiplin mematuhi protokol yang telah ditentukan. Bapa yang Maha Kasih, berkenanlah menerima persembahan iman kami yang sederhana di masa Prapaskah ini. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaraan Yesus, Guru dan Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bersama Bunda Maria, marilah kita memuji dan mengagungkan Tuhan melalui doanya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita tutup pertemuan kita ini dengan doa penutup. Kita bersama-sama. Bapa, terima kasih karena kami boleh mendengarkan dan merenungkan sabda Yesus, Guru dan Tuhan yang kami imani. Sebelum menutup pendalaman iman ini, kami mengingat saudara-saudara kami yang membutuhkan doa-doa kami, juga bagi mereka yang telah meninggal. Silahkan masing-masing kita mendoakan secara pribadi dalam keheningan. Kita mengingat kaum keluarga kerabat kita yang telah berpulang. Jagalah dan lindungilah perjalanan hidup kami selanjutnya sebagai persekutuan murid-murid Kristus yang dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan dan misioner demi kemuliaan nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, demikianlah ibadat pendalaman iman kita telah selesai. Semoga Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.